Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lela Oktaviana dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Asia Yogyakarta. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai asuhan prakonsepsi. Nah, sebelumnya ada yang udah pernah dengar atau pernah tahu belum apa sih itu prakonsepsi? Belum tahu, Kak. Jadi, prakonsepsi itu merupakan penggabungan dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum, dan konsepsi yang berarti pertemuan sel telur wanita dan sel sperma pria. Jadi, prakonsepsi adalah masa sebelum terjadi pertemuan sel telur atau diasumsikan sebagai wanita usia subur yang siap menjadi seorang ibu. Masa pranikah dapat diartikan dengan masa prakonsepsi, karena setelah menikah, wanita akan segera menjalani proses konsepsi. Masa prakonsepsi merupakan masa sebelum kehamilan. Periode konsepsi adalah rentang waktu dari 3 bulan hingga 1 tahun sebelum konsepsi dan idealnya harus mencakup waktu saat ovum dan sperma matur, yaitu sekitar 100 hari sebelum konsepsi. Selanjutnya mengenai wanita usia subur. Jadi wanita usia subur adalah wanita yang berada dalam peralihan masa remaja akhir hingga usia dewasa awal. Karakteristik wanita usia subur yang paling utama adalah ditandai dengan peristiwa fisiologis seperti menstruasi dan tercapainya puncak kesuburan dengan fungsi organ reproduksi yang sudah berkembang dengan baik. Wanita usia subur diasumsikan sebagai wanita yang dewasa yang siap menjadi seorang ibu. Selanjutnya, tujuan asuhan prakonsepsi. Apa sih tujuan prakonsepsi itu? Jadi, tujuan asuhan prakonsepsi yang pertama yaitu mengurangi angka kematian ibu dan anak. Yang kedua, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, mencegah komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Yang keempat, mencegah bayi lahir mati, lahir prematur, dan berat bayi lahir rendah. Yang kelima, mencegah bayi lahir cacat. Yang keenam, mencegah infeksi neonatal. Yang ketujuh, mencegah berat badan rendah dan stunting. Yang kedelapan, mencegah penularan vertikal HIV atau IMS. Yang kesembilan, menurunkan risiko beberapa bentuk kanker pada anak. Dan yang terakhir, menurunkan risiko diabetes tipe 2 dan kardiovaskular penyakit di kemudian hari. Nah, dari teman-teman di sini ada yang udah tahu belum berapa sih usia ideal untuk menikah? Saya tahu, Kak. Untuk laki-laki 25 tahun dan untuk perempuan 21 tahun. Yap, benar sekali. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, usia ideal menikah pada perempuan adalah 21 tahun dan pada laki-laki berusia 25 tahun. Menurut sebuah jurnal, menikah sebelum usia 18 tahun dapat menimbulkan berbagai kerugian. Menikah di usia muda memberikan dampak yang besar untuk perempuan. Seperti yang pertama, angka gangguan dan komplikasi saat proses kehamilan dan persalinan yang tinggi. Yang kedua, risiko kekurangan nutrisi. Yang ketiga, risiko gangguan kesehatan yang bisa berujung pada kematian. Dan yang terakhir yaitu perceraian. Yang selanjutnya yaitu kesiapan pasangan. Jadi, sebelum menikah, perlu nih hal-hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, persiapan fisik. Yang kedua, persiapan mental. Dan yang ketiga, persiapan ekonomi. Yang pertama yaitu persiapan fisik. Jadi, kesiapan fisik dilakukan dengan pemeriksaan pranikah. Yang kedua kesiapan mental. Jadi, pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, perawatan kehamilan, psikologi pranikah, perawatan bayi atau anak. Yang ketiga yaitu ekonomi. Pengetahuan mengenai persiapan untuk masa kehamilan dan persalinan. Next, perencanaan kehamilan. Jadi, perencanaan kehamilan itu yang pertama ideal dimulai sebelum pranikah. Yang kedua, kapan pasangan siap memiliki anak. Yang ketiga, berapa jumlah anak yang diinginkan. Yang keempat, berapa jumlah waktu yang diinginkan antara kehamilan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir yaitu perencanaan pertimbangan sosial, ekonomi, dan medis. Next, persiapan sebelum hamil.
Jadi, sebelum hamil ada 6 hal nih yang harus kita persiapan. Yang pertama, yaitu konsultasi ke dokter kandungan. Yang kedua, menentukan indeks massa tubuh. Yang ketiga, suplemen asam folat. Yang keempat, olahraga teratur. Yang kelima, pola hidup sehat. Dan yang keenam, menjaga kesehatan mental. Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan pranikah. Pemeriksaan kesehatan pranikah itu yang pertama yaitu pemeriksaan kesehatan secara umum meliputi pemeriksaan golongan darah dan resus, kolesterol, serta tanda obesitas. Yang kedua yaitu pemeriksaan penyakit hereditas misalnya thalassemia, hemofilia, sickle cell disease atau SCD. Dan yang ketiga pemeriksaan penyakit menular misalnya hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sebagainya. Yang keempat, pemeriksaan organ reproduksi dan kesuburan. Untuk perempuan sendiri, yaitu bisa dilakukan dengan USG dan HSG. USG sendiri pemeriksaannya meliputi pemeriksaan kondisi rahim dan saluran telur. Sedangkan HSG pemeriksaannya meliputi kondisi tuba Fallopi dan polip endometrium. Serta untuk laki-laki dapat dilakukan pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan penis, skrotum, dan prostat, serta pemeriksaan hormon FSH. Yang terakhir yaitu pemeriksaan tambahan, seperti pemeriksaan adanya alergi atau tidak. Next, konseling yang dapat dilakukan bidan. Jadi yang pertama, menjelaskan tentang semua pemeriksaan itu bukan untuk membatalkan pernikahan, tapi untuk mengatasi beberapa masalah saja. Yang kedua, membantu calon pengantin untuk menyiapkan mental. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan pranikah lebih ideal 5 bulan sebelum nikah. Dan yang terakhir, dilakukan pemeriksaan vaksin hepatitis B, tetanus, MMR, varicella atau cacar air, influenza, dan serta vaksin dewasa lainnya sesuai jadwal imunisasi yang dilakukan Satgas Imunisasi Vaksin Dewasa. Next, di sini ada makanan yang harus dihindari saat program hamil. Yang pertama, ikan yang bermerkuri tinggi. Karena ikan yang mengandung merkuri seperti biasanya ditemui di laut dapat mengganggu kesuburan. Sebaiknya batasi konsumsi ikan di laut. Yang kedua, makanan manis berlebih. Kadar gula dalam karbohidrat yang lebih dapat meningkatkan resistensi insulin dalam tubuh. Akibatnya, sel telur yang buruk dapat mengakibatkan keguguran saat usia hamil kurang dari 20 minggu. Yang ketiga, makanan tinggi lemak. Makanan tinggi lemak dapat menyebabkan masalah berat badan dan memperkecil peluang hamil. Yang terakhir yaitu kafein. Kafein dalam kopi jika dikonsumsi secara berlebih dapat mempengaruhi pertumbuhan. Terima kasih, itulah tadi mengenai materi asuhan prakonsepsi. Untuk teman-teman semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.